Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang SQL injection. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rio Diaudin, A11 2022 14798. Muhammad Ghazali, A11 2022 14806, dan ada Dwinov Akmal A11 2022 14807, dan ada Ryan Al-Aziz A11 2022 14808, dan yang terakhir ada Alif Zain A11 2022 14815. Pengertian dari SQL injection adalah salah satu jenis serangan keamanan terhadap aplikasi berbasis web yang memanfaatkan kelemahan dalam validasi input pada query SQL. Penyerangan menyisipkan pernyataan SQL berbahaya melalui input pengguna seperti form login, URL, atau parameter lainnya untuk memanipulasi atau mendapatkan akses tidak sah ke database. Tujuan serangan SQL injection. Yang pertama, mengakses data sensitif, misalnya nama pengguna, kata sandi, informasi pribadi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah mengubah atau menghapus data. Penyerang dapat memodifikasi atau menghapus data di database. Ketiga, mengambil kontrol sistem. Jika basis data yang terhubung ke dalam fungsi lainnya dapat di sistem lainnya, penyerang dapat mengakses server atau aplikasi. Yang terakhir, mengungkap struktur database untuk memahami atau mengeksploitasi lebih lanjut. Selanjutnya, dampak SQL injection. Yang pertama, kebocoran data. Data sensitif seperti informasi pengguna dapat terekspos. Kemudian yang kedua, kerugian finansial. Penyerang dapat mencuri data keuangan atau menghapus transaksi. Yang ketiga, kehancuran sistem. Penghapusan tabel atau manipulasi database dapat menghancurkan operasional bisnis. Yang terakhir, kerusakan reputasi. Pelanggaran data dapat mengurangi kepercayaan pengguna terhadap perusahaan. Selanjutnya, saran untuk mencegah SQL injection. Yang pertama, gunakan parameter queries, prepare statement, hindari menyisipkan input langsung ke dalam pernyataan SQL. Yang kedua, validasi input. Periksa dan sanitasi semua data yang diterima dari pengguna. Yang ketiga, gunakan ORM atau Object Relational Mapper framework seperti SQLme atau Django ORM membantu mencegah manipulasi SQL. Yang keempat, batasi hak akses database. Hanya berikan izin yang diperlukan untuk aplikasi. Yang kelima, monitor dan logging. Pantau aktivitas database untuk mendeteksi serangan lebih awal. Selanjutnya adalah simulasi yang akan disimulasikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjalankan simulasi SQL injection dengan SQL map. Teman-teman kita buka dulu kali Linuxnya. Ini kita sudah masuk ke kali Linuxnya. Setelah itu kita masuk ke terminal. Kita masuk ke directory DVWA untuk kita masuk nanti ke web DVWA-nya. Setelah itu kita scan dulu. Terus setelah itu kita cek port yang digunakan oleh DVWA-nya. Ya, ada di port 127 titik 0 titik 0 titik 1 4280. Ini adalah port dari DVWA-nya. Kita copy aja, kita masuk ke Firefox. Kita paste, kita masuk aja, kita login dengan nama admin dan password. Login dan save.
Ya, setelah itu kita setting dulu di DVWA security-nya menjadi low. Kita submit. Setelah itu kita masuk ke SQL injector-nya. Di sini ada kolom user ID. Karena kita inspect ya. Setelah itu kita masuk ke storage. Nah, di sini ada PHP session ID-nya dari user ID ini. Kita klik, kita copy yang PHP session ID-nya ini kita copy, jangan lupa kita copy. Kita copy, terus kita masukkan di Notepad ya. Ini saya tadi udah nyoba ini di copy lagi. Kita copy. Terus quantity low-nya juga kita catat di sini. Terus setelah itu kita close aja. Terus kita masukkan user ID-nya terserah. Kita klik satu. Kita submit. Nah, ini sudah muncul kayak gini. Terus nanti di sini muncul URL ketika kita memasukkan user ID 1. Nah, URL ini kita copy juga. Kita masukkan ke Notepad karena ini akan dibutuhkan untuk pada saat penyerangan menggunakan SQL nanti. Terus setelah itu kita masuk ke terminal lagi. Kita mengecek apakah sudah terinstall SQL atau belum di Linux kita. Kita ketik SQL map minv. Ya, jika ya sudah begini, tandanya sudah ada di eh, kalau kita sudah terinstall SQL Map. Setelah itu kita melakukan penyerangan ya. Pertama-tama kita masukkan teks SQL Map. Di sini tadi berhubung saya sudah mengetik tadi, jadi URL, PHP ID dan security law-nya itu sudah saya masukkan. Sebelumnya di sini masih kosong, belum ada ininya. Kita cuman ganti PHP ID-nya kita ganti karena sudah beda session. Ganti. Ini juga kita ganti. Sampai submit. Jangan lupa ya, nih setiap perintah sudah ada di SQL Map menu, nanti dimasukkan URL-nya setelah itu ada perintah PHP session ID, nanti kita masukkan PHP session ID-nya di sini dan security-nya jangan lupa kita masukkan dan step-step DPS. Setelah itu kita copy aja, kita copy, terus kita paste di sini aja biar cepat karena kalau ngetik terlalu lama kita paste. Nah, di sini akan muncul oh ini DBS ini untuk perintah untuk melihat database yang ada di dalam sini ya. Ada dua database, ada DVWA dan information schema. Oke, setelah itu kita akan melihat isi database dari DVWA-nya. Jadi kita ubah perintah sini menjadi min d DVWA strip tables. Ini min d DVWA untuk memilih database DVWA-nya dan tablesnya ini untuk melihat tables yang ada di dalam database DVWA. Kita enter. Nah, di dalam database DVWA terdapat dua tabel. Yang tabel pertama Guestbook
dan yang tabel kedua ada user. Nah, di sini kan sudah kelihatan mana ada tabel yang berisi informasi-informasi penting dari database, yaitu mungkin di user. Jadi kita akan melihat isi dari tabel user. Sama menggunakan perintah tadi, tapi kita ubah di bagian belakangnya. Ini menjadi min t user, min tab. Ini, sorry. Min t user adalah untuk memilih tabel user, sedangkan min nya ini untuk menampilkan isi tabel dari user. Kita enter, kita n, kita n lagi. Nah, ini sudah muncul ya data apa isi dari tabel user. Berarti ada di data yang ada di database DVWA-nya. Ada user admin Gordon 133 Pablo Smithly dan passwordnya masih transkripsi ya. Masih transkripsi, jadi kita belum bisa mengetahui password asli dari beberapa user yang ada. Nah, jika kita ingin eh, melihat password aslinya, maka kita harus menginskripsi dari password ini. Perintahnya sama menggunakan yang tadi. Kita enter lagi. Kita di yang pertama ini N. Nah, karena tadi yang pertama itu kita pada proses yang kedua ini kita add. Nah, pada proses yang kedua ini kita pilih Y ya, tidak N. Nah, ini sudah muncul hasil generik menggunakan MD5 generic password. Ini ada admin dengan password-password, ada Gordon dengan passwordnya ABC123 dan lain-lainnya. Ini yang password tadi sudah dienkripsi. Mesti dienkripsi menggunakan MD5 generic password ya. Jadi untuk melihatnya sudah bisa sahabatnya. Sekian simulasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.